Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini sudah menginfeksi 90.308 orang per tanggal 20 Maret 2020. Jumlah kematian mencapai 3.084 orang, dan jumlah pasien sembuh mencapai 45.726 orang. Virus jenis RNA strain tunggal ini menginfeksi saluran pernapasan manusia. Sumber host diduga berasal dari hewan, terutama kelelawar. Gejala umum berupa demam, batuk, dan sulit bernafas. Pemeriksaan spesimen diambil dari swab tenggorokan dan saluran nafas bawah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang COVID-19, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Putri Hekiana, Gani Faras Utama, Fadilah Umi Gayati Ningrum, Dewi Meira Rosa, Vista Kamilania, Lili Fiona Sinaga, Ami Astuti, dan Tiana Rahma Afianti. SARS-CoV-2 memiliki struktur single extended RNA yang berkapsid dan dilindungi oleh membran. Pada membran terdapat glukosa, protein, dan S-protein. Cara virus ini masuk ke tubuh yaitu melalui droplet lewat batuk, bersin, ataupun fecal oral route. Normalnya, bakteri, virus, ataupun mikroorganisme lain tidak dapat masuk ke saluran pernapasan karena pada saluran pernapasan bagian atas terdapat mukus dan silia sebagai penghalang. Bila virus, bakteri, ataupun mikroorganisme lain berhasil masuk sampai alveoli, keadaan ini disebut dengan pneumonia. Fungsi alveoli sendiri yaitu pertukaran udara dengan darah. Ada 3 tipe sel dalam alveoli, yaitu yang pertama, sel pneumosit tipe 1, yang tugasnya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sel pneumosit tipe 2, yang bertugas menghasilkan surfaktan. Yang ketiga, sel makrofag, yang bertugas sebagai sel imun. Pada COVID-19 sendiri, yang terjadi adalah SARS-CoV-2 sampai ke alveoli pada saluran respirasi bagian bawah dengan single extended RNA dan S-protein. Dalam alveoli, terdapat sel pneumosit tipe 2 yang memiliki protein S2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang dapat menjadi reseptor dan berikatan dengan S-protein yang ada di membran SARS-CoV-2. S2 sendiri mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1-7 yang berfungsi menurunkan tekanan darah dengan cara vasodilatasi pembuluh darah pada alveoli. Berikut gambar mengenai patogenesis infeksi SARS-CoV-2 yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah patogenesis infeksi SARS coronavirus 2. SARS coronavirus 2 ditularkan terutama melalui droplet dan kontak dengan pasien, tetapi ditemukan potensi penularan melalui fekal oral. Replikasi primer dari virus ini diduga terjadi pada epitel mukosa bagian atas saluran pernapasan, seperti rongga hidung dan faring. Kemudian, terjadi multiplikasi di saluran pernapasan bawah dan mukosa gastrointestinal. Terjadinya multiplikasi ini dapat menimbulkan infeksi tanpa gejala melalui viremia ringan dan infeksi bergejala secara sistemik. Virus menginfeksi secara sistematik dapat melalui beberapa mekanisme, diantaranya yaitu yang pertama, replikasi virus pada organ target. Yang kedua, peningkatan antibody dependent. Yang ketiga, keadaan sel T yang terlalu aktif
Dan yang keempat, penurunan regulasi atau peluruhan ACE2. Proses patogenesis COVID-19 diawali dengan replikasi virus pada organ target. SARS-CoV-2 menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 pada traktus respiratori bawah manusia dan enterosit usus kecil sebagai reseptor masuk. Kemudian akan terjadi fusi membran subunit S2 dan terjadi sintesis subgenomik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Virion kemudian akan berfusi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel ginjal, hati, limfosit T, dan traktus respiratori bawah. Replikasi virus pada organ target, yaitu paru-paru, hati, dan ginjal, akan menimbulkan kerusakan sel yang mengirimkan sinyal peradangan. Ketika peradangan terjadi di seluruh tubuh, bisa mencapai kondisi terburuk yaitu keracunan darah atau sepsis. Manifestasi dari sepsis diantaranya adalah abnormalitas pada tekanan darah yang dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Terjadinya peradangan ini menimbulkan respon peradangan sistemik melalui mekanisme pengeluaran sitokin. Sitokin yang dikeluarkan secara normal akan mengatasi peradangan. Namun ketika sitokin dikeluarkan terus-menerus dan tidak terkontrol, sindrom badai sitokin akan terjadi sehingga memperburuk tingkat keparahan penyakit, menimbulkan kerusakan di berbagai organ, bahkan hingga menyebabkan kematian. 2. Peningkatan antibody dependent atau ADE. ADE dapat menaikkan peningkatan virus seluler pada infeksi virus sehingga kompleks antibody berinteraksi dengan reseptor FC atau FCR. FCR atau reseptor lain yang mengakibatkan peningkatan infeksi sel target. Interaksi FCR dengan virus anti-S kompleks antibody penetral protein anti-S IgG dapat mempermudah respon inflamasi dan replikasi virus yang persisten di paru-paru dan selanjutnya dapat menyebabkan badai sitokin. Selanjutnya adalah keadaan sel T yang terlalu aktif. Terjadinya keadaan sel T yang terlalu aktif yang menyebabkan kegagalan fungsi imun yang selanjutnya dapat menyebabkan badai sitokin. Gagalnya fungsi imun diperoleh dari sel CD8 perifer dan TCD4 yang menunjukkan penurunan dan hiperaktivasi pada pasien yang parah. Konsentrasi tinggi pada awal peradangan sel TCD4 dan butiran sitotoksik sel CD8 juga menentukan respon kekebalan antivirus dan terlalu aktifnya sel T. Kondisi tersebut dapat menimbulkan limfopenia. Yang keempat adalah penurunan regulasi atau peluruhan angiotensin converting enzyme 2. Virus SARS-CoV-2 dapat masuk ke dalam sel inang dengan berikatan dengan ACE2 sebagai reseptor, di mana ACE2 ini terdapat dalam mukosa hidung, bronkus, paru-paru, jantung, kerongkongan, ginjal, lambung, kandung kemih, dan ileum. Organ-organ tersebut rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Hilangnya fungsi ACE2 paru terkait dengan cedera paru akut karena penurunan regulasi atau peluruhan ACE2 dapat menyebabkan disfungsi sistem renin-angiotensin dan semakin meningkatkan peradangan dikarenakan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya edema paru-paru dan badai sitokin. Selanjutnya, virus yang menginfeksi secara sistemik akan menimbulkan respon inflamasi melalui pengeluaran sitokin. Pengeluaran sitokin yang abnormal dan tidak terkendali disebut badai sitokin. Badai sitokin akan menyebabkan edema organ
dan penurunan fungsi organ. Beberapa pasien COVID-19 menunjukkan gejala non-pernafasan seperti liver akut, abnormalitas pada jantung, gagal ginjal, diare, dan kelainan yang terjadi di organ lain. Ketika badai sitokin terus berjalan, tidak terkendali, dan menyerang organ-organ sehingga terjadi kerusakan banyak organ, menyebabkan terjadinya ARDS, yaitu kondisi paru-paru yang mengancam jiwa, di mana terhambatnya cukup oksigen yang masuk sampai ke paru-paru dan ke dalam sirkulasi yang akan menyebabkan kematian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.